Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami datang menghampiri Engkau. Kami sujud menyembah Engkau, memuliakan namamu di dalam segala perkara. Pakai kami sebagai alatmu, perjuangkan kami untuk menjadi anak terangmu, supaya hidup kami diperjuangkan bersama Engkau. Restui kami Tuhan untuk duduk diam, mendengarkan sabda firman-Mu, agar kami tetap setia mengiring Engkau. Jadikan kami milik-Mu dan kuduskanlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal, kami sudah berdoa. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Tuhan itu selalu menjagai kita. Amin. Dalam setiap waktu Tuhan akan memberi pimpinan di tengah-tengah kita, melebihi dari segala-galanya. Dan hidup kita untuk menjadi orang pilihannya itu harus berjuang, saudara. Karena banyak orang-orang anak Tuhan yang sudah bertahun-tahun mengenal Tuhan, tetapi hidupnya tidak dipenuhi dengan kekudusan. Ya. Kita sebagai orang pilihannya, kita belajar untuk hidup suci dan hidup kudus. Kenapa? Karena hari ini kita memakai tema yaitu kekudusan, saudara. Untuk orang hidup di dalam kekudusan, itu butuh waktu. Seperti tanaman, kita memiliki tanaman bukan asal kita menanam, tetapi kita memiliki tujuan. Sama dengan hidup kita. Kita memelihara tanaman berarti kita punya tujuan. Allah pun memberikan kita kehidupan, dia memiliki tujuan di atas kehidupan pribadi saudara. Jadi saudara tidak bisa mengatakan bahwa aku kok kayak gini, kamu kok kayak gitu. Aku ini sudah berjuang kok, orang itu kok kayak gitu. Nah itu tidak boleh. Kenapa? Setiap pribadi hidup kita ini adalah masing-masing. Apa yang menjadi takaran yang dalam hidup kita, kita harus syukuri. Mari di dalam masa-masa kita mau masuk dalam pementerian, kita ini betul-betul disucikan dan dikuduskan. Ada waktu, saya juga lupa untuk menghitungnya, pokoknya yang jelas kita berusaha 12 kali ikut doa pelepasan. Kenapa? Karena di dalam 12 kali itu kita belajar seperti murid Tuhan Yesus. Ya. Kita mempersiapkan hidup kita untuk masuk dalam doa pelepasan, supaya dalam hidup kita ini akan menjadi kudus. Kenapa? Karena kita selalu dibuang penguasa-penguasa roh yang tidak benar. Seperti di dalam satu kamar, saudara. Kamar itu walaupun bersih kayak apa, saudara. Kalau tidak ada pemeliharaan, maka kamar itu akan tetap jadi kotor kembali. Ada sarang laba, ada nyamuk, ada tikus, dan ada berbagai macam binatang-binatang malam. Sudah, kalau itu buka ininya, jendelanya bisa masuk kelelawar kalau malam, ya. Jadi banyak hal lah, binatang-binatang apapun bisa masuk, itu sesuka-sukanya. Tapi kalau rumah itu dijaga dan benar-benar itu dipelihara, maka rumah itu akan menjadi bersih dan indah. Nah, ini juga seperti hidup kita. Hidup kita ini seperti sesuatu yang, kalau di dalam firman Tuhan berkata bahwa kamu ini adalah bait suci. Gitu. Jadi kalau orang hidup menjadi suci, itu bukan berarti kita ini sok suci, enggak. Tapi orang yang menjadi hidup suci itu mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan langkah kita, mempersiapkan masa depan kita, mempersiapkan kehidupan ke arah Tuhan. Karena jalan-jalan Tuhan itu tidak bisa pakai logika, tapi jalan-jalan Tuhan itu akan pasti menjadi nyata ketika kita menjadi miliknya yang sah di bumi maupun di surga. Jadi saudara tidak perlu menghakimi si A si B. Saudara, ini adalah katanya Tuhan di dalam rohnya, saudara. Malaikat diutusnya dan berkata, inilah waktunya penghakiman itu tiba. Siapa yang menghakimi? Iblis. Dia akan mengacaukan, dia akan memporak-porandakan kesetiaan kita.
Dia akan mengguncangkan iman kita. Dia akan menyeret kamu untuk kamu tidak percaya kepada Tuhan lagi. Dia akan memakai kamu sebagai alatnya supaya kamu dinina-bubukkan dengan hal-hal yang membuat kamu puas sementara. Makanya hati-hati saudara. Kalau hidup kita sebagai orang pilihan Allah, kita belajar untuk taat, berarti kita harus hidup seperti apa? Seperti firman-Nya. Kalau orang hidup seperti firman-Nya itu bukan sok suci, tapi kita akan mau menjadi dikuduskan. Karena dengan pengudusan itu hidup kita akan diperbarui terus. Kita akan melihat satu firman Tuhan saudara. Efesus pasal 4 ayat yang ke-24. Begini bunyi firman Tuhan. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Jadi ketika kita menjadi miliknya, ketika kita itu betul-betul mau masuk di dalam kekudusan, maka di dalam ayat Efesus 4:24 ini kita akan menjadi baru. Kita akan menjadi ciptaan yang baru, manusia yang baru. Berarti manusia yang baru itu manusia seperti apa? Bukan terus kita diciptakan lagi untuk lahir baru, untuk masuk seperti Nikodemus bilang, aku masa masuk ke rahim ibu lagi. Bukan. Tapi kita dengan umur yang ada ini, dengarkan baik-baik. Saudara umur berapa sekarang? Dengan umur yang Tuhan sudah tahu bahwa umurmu sekian ini, kamu akan dikuduskan perlahan-lahan. Kenapa kok enggak langsung? Itu bukan sulap. Kekudusan itu adalah praktek hidupmu. Kalau di dalam praktek hidupmu itu kamu niat untuk kudus, berarti kamu mau mendengar suara Tuhan. Kalau itu suara-suara yang tidak baik, suara sumbang, suara menyakitkan, suara gosip, suara kata-kata yang tidak membangun, itu dibuang. Karena perkara-perkara yang menjadi kudus itu adalah perkara-perkara yang menenangkan hatimu. Paham? Jadi suara Tuhan itu adalah suara yang menenangkan hatimu, bukan dinina-bubukkan. Yang membuat ada satu kelegaan yang memancar dalam hidupmu. Dari perkataanmu, dari wajahmu, dari tingkah lakumu, itu akan dikuduskannya. Jadi mari kita masuk di dalam kebenaran itu. Kenapa? Karena ini ajakan Tuhan, bukan ajakan Bu Titi. Saya KKR ini bukan karena Bu Titi loh. Bukan, oh ini waktunya KKR, kita KKR. Enggak. Kita berdoa. No, itu sih nama. Lempengan bumi ini ada di depanmu. Yes, ini sekarang KKR. Itu saja. Setiap kali kita KKR, lempengan bumi itu mengangkat besar sekali. Bukan kita terus mati di situ, enggak. Kuasa Tuhan itu akan mengurapi kita dari bawah akar sampai ke atas. Luar biasa. Tuhan baik. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Ya, kalau Tuhan baik, berarti saudara harus mengimaninya, bukan hanya percaya tok, tapi dipraktekno dalam hidup saudara. Punya uang, enggak punya uang, harus berterima kasih. Tidak boleh pecoco. Pak, ayo Pak. Lupa ini, lupa makannya tidak dimakan. Pak ini lupa, ini mampu lupa. Diam kamu. Nah, itu sudah. Itu bukan kekudusan, tetapi apa? Marah. Marah dari Tuhan? Bukan. Emosi dari Tuhan? Bukan. Senyum dan berwajah gembira, angkat tangan, pujilah Tuhan. Kenapa? Karena kita anak Tuhan. Loh Bu, lek senyum wajah gembira, terus angkat tangan, terus apa berkatnya datang? Loh, saudara mau mendoktrin Tuhan? Tidak boleh. Waktunya Tuhan bukan waktu kita, saudara. Kalau waktunya Tuhan itu dibuka semua loh. Kalau waktu kita ngoyo sudah cari di mana tidak dapat. Tapi lah sudah waktunya Tuhan del gitu sudah pas dan enak. Makanya kita menunggu. Untuk menunggu itu kita masuk, bukan sambil. Kita masuki belajar untuk hidup kudus, bukan sambil. Lek sambil itu berarti saudara wis
daripada aku nganggur, aku tak ini. Tidak boleh. Kekudusan itu tidak boleh dibuat seperti nganggur. Kekudusan ini adalah keniatan kita, kemauan kita. Kamu mau masuk dalam kebenaran Tuhan untuk hidup kudus, oke, ayo masuk gitu. Tuhan tidak minta bertele-tele. Tuhan mau, kamu mau kudus, mau ikut aku, ayo ikut aku gitu. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus masih gak karu-karuan, masih datang. Akhirnya Tuhan berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, ikutlah aku, karena kebenaran itu ada di pihakmu. Satu ikuti dia. Sama, nobedesi. Hari ini juga Tuhan berkata kepada kita, nobedesi kenapa? Allah urimedesi. Hopin. Apakah kamu sungguh-sungguh mencintai aku? Kalau kamu sungguh-sungguh mencintai aku, ayo ikut aku. Nah, sekarang kamu ikut aku. Nah, itu maksudnya sebetulnya. Kalau kamu ikut aku, berarti kamu mengikuti jalur Tuhan. Bukan mengikuti jalur Bu Titi, saudara. Kalau mengikuti jalur Bu Titi, kecewa nanti, saudara. Itu tadi kecewanya. Apa kecewanya? Puasa ya, jam 6 sampai jam 9. Aduh Bu Titi, saya tidak biasa puasa. Ya tidak apa-apa, cuma 3 jam. Ya wis tak usah no. Duh, usah no, saudara. Pagi siang malam jemblem lewat ditahan. Apa jagung lewat ditahan. Bakpo lewat ditahan. Apalagi sukaannya semua dah keluar masuk. Ayo ini loh, dang. Dak, libur dulu Pak, aku puasa. Senyum wajah gembira, saya. Mah jam berapa mah? Jam 9, kurang 10 menit. Aduh 10 menit kok lama ya. Wes nang siap-siap HP. Siap no. HP lupa kok akeh HP-nya 3. Lek sitok ndak bisa, pakai nomor sitok. Lek satu ndak bisa, satu nih lagi. 3 HP sudah. Dibel jam 9 tap. Dibel. Ding dong. Kok ndak nyaut. Ding dong, HP kedua ndak nyaut, HP ketiga ndak nyaut. Lama-lama apa? Yang bunyi apa? Keruk, rujak datang kesenengane wis gak iso tahan. Wis dimplok wis gak katekne. Gak butitik-butitian. Nah, itu berarti saudara mengandalkan kekudusan bersama dengan ya, loh, bersama dengan Tuhan. Saudara mengandalkan siapa tadi? Manusia, Bu Titiknya. Jadi kalau kita menjadi anak Tuhan harus mengandalkan kekudusan itu bersama dengan Tuhan. Berarti saudara tidak boleh melihat hamba Tuhan. Nah itu ngomong yang tidak benar itu malah ngurangi berkat. Hati-hati loh. Dengarkan saudara, ngomong yang tidak benar berarti itu ngurangi berkat. Loh Bu, aku sudah mati-matian loh Bu, sudah tak poso, sudah pengurapan, bolak-balik pengurapan. Tapi, ya apa Bu, kok enggak dapat? Temennya bilang, ya apa, cocok ke Bu Titi, ketek. Apa, sepi. Berarti saudara melihat saya, toh? Ya. Kenapa disini nama? Allah itu melihat isi hatimu. Apa kamu cinta aku enggak? Sekarang sepi kamu cinta aku enggak? Apa kamu ngolok-ngolok hambaku? Kan gitu, saudara. Jadi kalau saudara dibawa kayak gitu, saudara harus apa? Puji nama Tuhan. Syukurono. Kan gitu ya? Bisa nggak seperti itu? Halo? Bisa nggak belajar seperti itu? Mama, ya apa? Melok Bu Titik piye? Kabare piye? Puji nama Tuhan. Mengalir aja. Gitu, saudara. Jangan tuh gini, tambah gini, petis itu sampai pahit, sampai manis, sampai asin, sampai tidak enak, itu semua kerosos. Kenapa? Karena lidah ini berbahaya. Amin. Jadi mulai sekarang, sebelum kita pementerian persiapan, ayo lidah ini berusaha mengungkang. Aduh, saya nggak bener-bener, saya ngomong kotor-kotor, saya ngomong apa-apa, ditahan. Dalam nama Tuhan Yesus, beri aku kelemah lembutan. Amin. Tapi tidak boleh dihitung. Kalau dihitungi, mah belanja ini, lupa kurang Pak, beras, minyak, kasih lagi, kurang Pak, dah kasih penuh sudah full. Mari kita datang lagi, Pak, kurang lagi Pak. Mbok karemu, golek dewek, cari ono dewek katanya. Marah sudah. Bagaimana cara hidup kita rukun kalau kita tidak bisa sehati? Halo?
Marilah kita membuka hati kita. Suami istri itu seperti berdayung loh, saudara. Hati-hati loh. Iblis bisa ngoling no kita dan kita masuk ke pusaran kebimbangan. Hingga akhirnya kita melakukan hal-hal tidak menyenangkan. Mari kita belajar untuk tidak seperti itu. Ya, pahanya gini. Ya bisa naik dirembuk tahu dirembuk, dirunding. Ya apa ya, pengeluarannya sekian. Loh, kemarin itu aku dapat tahu 10. Sekarang ini kok enggak iso dapat 10 ya. Masih doanya Mbak Bu Titi apa belum? Katanya gitu suaminya. Sudah. Berapa? 1 kali gak. Biasanya Bu Titi tubuh roh jiwa. Apal sudah. Hebat. Tubuh roh jiwa. Ya. Berapa kali? Wes, tak eleng-eleng peng 3 peng 4 ya Pak. Terus tahunnya sekarang laku berapa? Belas atau belas, gak ada yang laku. Wah, iki Bu Titik, wes doa gak mempan. Nah itu saya. Kekudusan, bagaimana kekudusanmu itu bisa hidup kalau kamu mengandalkan manusia. Paham? Jadi kalau saudara itu mendapat bimbingan dari seorang hamba Tuhan, itu bagus. Saudara masuk dunia roh, saudara dibilang itu bagus. Ada solusinya, itu bagus. Tapi bukan berarti sama dengan itu hasilnya ada. Hasilnya itu adalah tergantung pribadimu dengan Tuhan. Jadi tidak bisa sama, saudara. Mari kita juga tidak bisa membanding-bandingkan. Amin. Kalau kita hidup kudus, kita manusia yang lama ditinggal. Ya, manusia lama yang nggak pas itu tinggalin semua. Mari senyum wajah gembira dengan sukacita dari Allah. Contohnya seperti apa, Bu? Pak, ini uangnya habis ini gini. Ma, duduk sini sayang, gitu saja. Wah, iki ilmu Bu Titik sayang-sayangan. Bukan, saudara. Maksudnya, kalau suami istri kan biasanya duduk tuh mesra, tuh, saudara ya. Kamu di sana ya, aku di sini. Nggak mungkin, saudara. Pacaran aja, tipun-tipunan. Betul enggak? Datang sini, duduk omong-omong sini enak. Jangan semuanya, enggak boleh. Orang yang saling menghargai itu berkatnya ada. Amin. Kalau istri curhat, Pak, aku enggak punya uang. Uang celenganku sudah keluar semua. Lah kowe goblok. Lah itu saya. Kutuk. Berkatmu kurang. Istrimu diberkati. Tidak boleh. Kata-kata yang tidak membangun itu ditahan. Dibuang pelan-pelan. Jauh-jauh dibuang. Kayak orang rokok dibuang. Sudah belajar dibuang. Supaya tidak kena TBC. Ya apa nih Pak? Ya wisma. Sing sabar ya. Nantilah aku ada berkat tak kembali gitu saudara. Jangan hitung-hitung. Kemarin itu aku kelihatan di tempat lemari ada 1. Kemarin itu gak di atas lemari. Saudara ngitung harta istri apa? Gak boleh. Saudara harus sabar, terima. Wis ma, jangan banyak pikir. Sekarang ini banyak orang yang stres. Ada juga kamu stres nih. Kamu malah minum obat. Nah itu ngancam saudara. Atau mungkin saudara dengan sinis. Nah itu tidak boleh. Pokoknya saudara, iblis lagi keker kamu. Begitu kamu punya kesalahan, langsung tangkap dia. Berkatmu hilang saudara. Itu pasti. Bagaimana berkat itu meluber kalau kita pecocok-pecocokan. Bagaimana berkat itu meluber kalau kita menuntut terus sama Tuhan. Belajar mengalir. Amin. Orang mengalir itu sakit, saudara. Kenapa? Karena selalu dihina, selalu dicaci, selalu jadi bulan-bulanan. Tapi sepasang mata memperhatikan pengorbanan kita. Amin. Siapa sepasang mata itu? Tuhan. Apakah Tuhan diam dan tutup mata? Tidak. Kebenaran itu akan dibuka pada waktunya. Jadi mari kita mengalir aja, mempersembahkan tubuh roh jiwa kita untuk nurut sama Tuhan, mau dikuduskan, ayo belajar dikuduskan. Jangan kita itu berkata-kata yang tidak membangun. Ini satu pelajaran, saudara. Hari pertama, pelepasan pertama. Halo? Hari pertama, pelepasan pertama. Saudara harus bisa membuang apa? Membuang apa tadi? Kata-kata yang tidak membangun. Amin. Jadi iblis itu pintar saudara.
Kalau kita sudah hati-hati, sudah tidak marah, anak itu open wakal pencilaan, mentolak, sabar biasanya. Sudah tidak ada. Biasanya apa gitu. Sudah pokoknya lolos lah hari itu. Temennya datang. Ada aja iblis. Temennya bilang ngomong kotor-kotor. Nah, kita nimpali satu kali aja lah. Gini. Kena sudah berkatmu hilang. Rugi tuh, iya. Berarti saudara mengikut Tuhan itu suam-suam kuku nanti lama-lama. Kenapa? Luka sama Tuhan. Nggak ada hasil semua. Ini nggak bisa, buntu semua. Kenapa? Karena kita merasa nggak puas. Mari kita belajar untuk hidup baru. Orang yang hidup baru harus ada apa? Sukacita. Seperti bunga disiram tuh. Kalau bunga disiram itu tidak akan alum, saudara. Tahu alum? Layu, ya. Tapi dia akan makin bertumbuh. Di tempat saya itu ada tanaman sirih-sirihan. Suatu hari airnya tuh habis, saudara. Saya merasa kok aneh ya, kok ada yang panggil-panggil. Hambaku, kok 3 ya? Saya juga enggak tahu, lupa. Kalau saya itu ngasih tanaman itu tak kasih 3, kenapa? Bukan itu burojiwan, saudara. Karena toples yang satu ini tidak berguna, saya masukin sekali. Saya ambil patakan daun sirihnya, saya taruh biar hijau di tempat duduk saya, di dekat duduk saya itu. Saya suka hijau-hijau itu, maksudnya bukan hijau seger gitu ya, karena ada tanaman gitu. Dia panggil hambaku. Saya ngelihat apa ya? Kan rasanya nggak ada binatang, nggak ada semut, nggak ada seli, anjing saya, nggak ada siapa-siapa. Hambaku terus gitu. Akhirnya saya berdoa. Hambaku, aku tahu enak, saudara. Saya bukan orang sakti, saudara. Saya sama dengan saudara, nggak tahu apa-apa. Doa, saudara. Tuhan, siapa sih manggil-manggil? Tuhan, tolong nentu setan, segala setan. Loh, iya setan, saudara. Nah, kata tanaman masuk setan. Kan gitu, doa dulu Tuhan. Ada apa ini? Kok aku dipanggil-panggil? Saya kok dipanggil-panggil? Hambaku. Oh, gitu. Mari kata, no better. Tengok kamu ke kiri. Gak ada apa-apa. Itu logika, saudara. Gak ada apa-apa kok. Nah, kita menteng-teng gak ada apa-apa. Ya terserah. Tapi kalau saudara perhatikan, Tuhan buka no. Tak serah no sama Tuhan. Buka jalan. Dia buka. Oh, toplesnya semua kering. Saya cepat-cepat ambil. Airnya hangat pisan. Bingung nyari air yang dingin gak ada. Karena kalau air itu kalau panas siang itu kan hangat mesti. Tanpa pakai air panas saya hangat. Jadi saya bingung sendiri. Makanya Tuhan bilang, lo itu loh. Di sana dulu ada. Dituntun Tuhan sama Tuhan. Sama. Pada waktu saudara menghadapi masalah. Waktu tidur ngorok grok. Sampai ngiler-ngiler. Bangun tiba-tiba. Dari kiri istri. Dari kanan anak. Apa yang dilakukan? Ke belakang. Habis ke belakang apa? Ngelindang lagi tidur. Padahal Tuhan banguni supaya apa? Seperti tanaman tadi, hambaku. Doa. Supaya apa? Berkat turun. Nah, kan gitu. Saya pernah enggak gitu? Sudah Bu Titi, tapi enggak tak terus no, ya podo aja saudara. Harus diteruskan. Bangun, Tuhan suruh aku bangun. Bar kencing, sudah minum, doa. Tuhan, tak serano hidupku. Istri, anak, semua didoano. Binatang, tumbuhan, rumah, pekerjaan, pegawai. Tuhan itu tidak tutup mata, saudara. Tuhan tidak tuli. Tuhan juga tidak buta. Dia tahu kamu hidup kudus. Benar, Siska. Aku pasti memberkatimu. Itu. Jadi jalannya Tuhan itu bukan jalan kita. Mari kita lewati. Lihat di sini ada gambar seperti tangga kan. Jadi kalau kita mau hidup baru, hidup kita harus setingkat. Kita lolos masalah ini, setingkat lagi lolos masalah. Setingkat ini sudah tingkat 3, tingkat 4. Duh Bu, diabote Bu, gak mari-mari persoalan. Nah, mbok imani gitu ya terjadi sungguh. Harusnya saudara tenang. Ya wis Tuhan ini harus tak jalani. Bersyukur sama Tuhan. Gitu. Hingga kamu nanti pada saatnya berhenti, semuanya Tuhan buka semuanya. Itu yang Tuhan mau. Saudara mau seperti itu apa enggak?
Kalau mau, ayo. Kita sama-sama, saya juga belajar, saudara. Bukan saudara, tok saya juga belajar. Hidup untuk benar itu harus mau diubah. Jangan karepi dewek. Ya, saudara, dengar nasihat orang boleh. Dengar suara orang boleh. Bukan boleh loh, saudara. Katanya budi tidak boleh. Diam cucu itu. Oke lah apa? Gak boleh sama Bu Titi. Kan gosip toh, tidak boleh. Loh, tidak boleh, saudara. Bilang ngomong enak-enakan. Oh ya, tidak apa-apa. Aku lagi nggak mood, ya sudahlah mengalir aja gitu, sudah diputus, no. Jangan panjang lebar aja, sudah nyauti. Nah itu yang iblis mau, sudah nyaut itu tadi. Kalau sudah wis mengalir aja, sudah berhenti. Jadi iblis tidak bisa ambil berkatmu itu. Amin. Jadi cara iblis itu seperti itu, saudara melakukan pelanggaran, dia ambil berkat itu. Kenapa? Karena ini paceklik 2,5 tahun. Semua akan berubah loh, saudara. Dan perlu ketahui, orang kadang kalau tidak ada uang, kita jadi sesuatu yang tidak baik terjadi. Pegang aku erat-erat, jangan lepaskan. Seharusnya gitu, saudara. Minta kekudusan itu terus menjadi bagian kita. Supaya apa? Kita dituntun kemanapun arah tujuannya. Apa yang menjadi kerendahan dibuka sama Tuhan. Apa yang menjadi permintaan dibuka sama Tuhan. Tapi jangan menunggu, menyerah aja, terus mengalir, terus sampai kapanpun mengalir terus, sampai Tuhan buka jalan. Bapak Abraham punya anak masih muda, enggak loh, tua. Sarah umur ratusan, baru punya anak, minta itu dari muda, baru punya anak sudah ratusan. Makanya Sarah ketawa. Ada nyanyian tuh Sarah ketawa, karena dia nggak percaya. Mari kita membuka hati kita hidup kudus. Amin. Kita belajar untuk hidup kudus itu penting. Jangan meremehkan, itu penting. Kalau sudah melakukan pekerjaan Tuhan, ini yang penting ya, pelayanan. Perhatikan, selama kamu main-main dengan pelayanan, Tuhan akan berkati juga dengan main-main. Itu benar itu. Selama kamu sungguh-sungguh di dalam pelayanan, Tuhan tidak akan membiarkan pengorbanan. Sampai titik penghabisan, dia buka. Demikian juga suami istri. Selama kamu setia, selama kamu melakukan kebenaran itu, Tuhan tidak akan menutup semuanya, dibuka pintunya untuk kita hidup. Jadi semua ini ada jalannya, saudara. Tinggal kita menunggu itu memang menjenuhkan. Mari kita lewati. Amin. Ada satu kata-kata di sini, saudara, di mana Tuhan membimbing. Dia menyediakan, dengarkan, di mana dia membimbing, dia menyediakan. Tidak peduli bagaimana keadaannya. Tuhan masih memegang kendali. Nah, selama Tuhan memegang kendali, saudara, tetap dalam damai sejahtera dan penuh harapan, berkat-Mu segera datang. Amin. Jadi kalau kita menjadi hidup kudus, kita tidak jenuh, terus mengenal Tuhan terus, apapun yang terjadi tetap setia, melakukan perintah-perintahnya, maka kata-kata ini tetap jaga kekudusanmu itu akan menjadi bagian. Amin. Jadi jangan milih-milih, ya, jangan milah-milah. Kalau waktunya Tuhan, kalau milah perkara ini buruk, ini baik, yang baik diambil itu dipilah, itu boleh. Tapi kalau pelayanan, melayani suami, istri, anak, mantu, tidak boleh dipilah-pilah, saudara. Kita tetap jalurnya. Kenapa? Itu urusannya Tuhan akan berjalan. Jadi mari kita jalani seperti Tuhan katakan, bahwa Tuhan itu akan memberikan kuasa atas hidup kita. Dan kita harus belajar untuk memuji dan mengucapkan syukur. Kenapa? Karena selama kita membawa pujian syukur itu, saudara, maka hati kita belajar untuk rendah hati, maka itu adalah persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Dan mari kita sadar bahwa kita ada sampai detik ini, itu karena anugerah. Amin. Bahkan di sini katakan, bukan kekuatan kita. Di sini katakan juga pujian, ku tahu hidup ini adalah penyembahan. Mari kita buka hati kita. Kenapa? Karena kita ini adalah ciptaan yang berharga di hadapan Allah.
kemuliaan Tuhan itu memenuhi hidup kita selama kita menjadi kudus. Amin. Mari kita hidup kudus karena segenap hidup kita ini adalah miliknya. Sebelum saya tutup, saya mohon untuk pujian, untuk menyiapkan pujian. Ada satu kesaksian, saudara, di dalam dunia roh. Ya, suatu ketika, saya waktu itu masih ada suami, ya saudara. Satu malam gitu, saya lagi membaca firman, dan suami saya juga lagi masih bangun. Tiba-tiba dia itu mau ke belakang, saudara. Dan kok aneh, harusnya ke belakang itu ini kamar samping udah toilet gitu loh. Kenapa harus ke belakang sana gitu? Akhirnya saya merasa tidak nyaman dan saya berdoa, Tuhan, aku tidak tahu apa yang Tuhan mau, tapi Tuhan pegang erat-erat. Hidup saya ini adalah milik-Mu. Saya tahu Tuhan punya rencana indah atas keluarga saya. Tak serah. Mengapa suami saya kok ada di luar? Jadi dia harus buka pintu dan dia harus keluar gitu. Jadi itu rumah tuh dua, satu depan, satu belakang yang di Jombang. Dia buka pintu di situ. Nah, pada waktu itu saya begitu amen, saya merasa kaki saya ini harus melangkah ke depan. Jadi saya lari gitu, tepat lari, dan saya mau masuk. Ini kan ada tempat yang agak tinggi, mau masuk gitu, mau turun gitu. Saya merasa ada sosok roh yang besar sekali di situ. Kalau itu bilang itu adalah roh genderuwo. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya pernah koma masuk seperti itu. Waduh, saya pikiran suami saya, karena suami saya ada di sana. Akhirnya saya bilang gini, Tuhan, saya serahkan. Saya mau menuju suami saya. Saya percaya Tuhan punya kuasa. Hanya Engkau yang bisa memberikan saya kudus. Karena kekudusan itu iblis tidak suka. Ketika kita menjadi kudus, iblis itu takut, saudara. Akhirnya saya memuji Tuhan, menyanyi, dan saya jalan. Jalan itu, saudara, saya sudah tidak karuan. Ini saya rasanya berat. Saudara. Jadi kayak ada yang gondeli gitu. Jadi kayak ada yang jambak, kayak apa gitu. Tapi saya tetap jalan. Saya tidak takut, tapi saya nyanyi dalam nama Tuhan. Gitu. Enggak, saya enggak. Saya gini, saudara. Kalau sudah merasa masuk di rumah, masuk di mana, enggak enak, jangan. Kalau orang bilang di bistrap, jangan diusir. Tanya Tuhan dulu, boleh enggak ngusir? Kalau enggak perlu. Hanya saya bilang, tak serana sama Tuhan. Oh, terus digonde itu kan. Begitu saya ketemu sama suami saya bilang, ayo, kok sudah selesai dah? Yo, aku bingung nih, gitu saya. Loh, kenapa? Loh, aku tuh tadi harusnya kok kencing di sini, loh, justru. Kok kencing di sini? Kok nggak kencing di dalam? Nah, itu kan pertanyaan saya tadi tuh. Nah, terus saya bilang, loh, terus kenapa aku? Nggak tahu. Aku murah-murah di luar aja gitu. Nah, itu saya. Padahal, saudara, kita sudah doa. Sudah pengurapan tempat. Ya, kenapa kok jadi seperti itu? Itu kan pertanyaan, betul enggak? Maksud enggak mempan, kan gitu? Hanya, sudah saya gandeng suami saya. Karena saya merasa lebih aman tak gandeng. Karena saya berdoa. Saya enggak mungkin percaya dia. Enggak mungkin percaya. Jadi saya pegang dia, saya berdoa dalam hati, Tuhan, lindungi saya. Saya nyanyi-nyanyi. Ya. Dah, terus dia berhenti. Persis di tempat roh tadi, berhenti. Ayo, aku mau ngombe, aku mau minum. Loh, kenapa minum di sini? Di situ ada tempat meja. Kenapa minum di sini? No? Kan kamu enggak biasa minum di sini. Iya, aku pengen aja minum di sini. Loh kan, cari masalah kan, masalah. Tapi saya tidak bisa marah, saudara. Kamu mau minum tak temani? Gak usah, aku tak minum, tak temani. Kamu mau minta apa? Jadi saya sebagai istri melayani. Apa ya enak, sakarmu, begitu. Terserah. Saya bingung, tak buat no kopi, tak tinggal suami saya. Gitu. Maksud tak gandaya buat kopi, ya tidak mungkin, saudara. Jadi saya bilang gini, Tuhan, tolong, apa yang saya lakukan? Dia minum, ambil aja minum. Hanya saya ambil minum. Ternyata di depan saya, di samping itu ada aqua kecil. Lalu saya tak saut gitu. Nih kok air begitu. Nah, mau apa? Kopi teh apa gitu. Kopi aja. Sukanya kopi dia. Udah, kalau gitu kamu ada di dalam dulu. Tak masak, kelamaan nanti.
Marah dia. Ya wes, marah mukanya. Diam, lego saya, udah masuk ke kamar, wis lego saya sendirian di situ, ya deket itu tadi, saya doa, dalam nama Tuhan, terus dilempari saya, buandok, pokoknya seru, kayak orang lempar sesuatu. Saya bilang gini, ini rumahku Tuhan, ini rumah doa juga, tak serano, suatu hari rumah ini menjadi rumah doa, saya serano, hanya saya udah kopinya, saya doa dalam nama Tuhan Yesus, saya masuk. Begitu saya masuk, saudara, pintu itu tidak bisa dibuka. Pintu itu tidak bisa dibuka, tidak dikancing, pada. Hanya saya bilang gini, Tuhan, kalau ini pintu dibuka, pintu ini ditutup ya, karena memang dari Tuhan, tidak apa-apa, saya siap. Tapi kalau bukan dari Tuhan, Tuhan yang buka, saudara langsung. Saat buka itu saya melihat malaikat itu berdiri dan dia bilang, keluar kamu, katanya, jangan ganggu hambaku, gitu saja, langsung hilang. Lego saya, sebenarnya ada sesuatu yang hilang, yang menakutkan itu hilang, kerasa sudah terasa, lego loh, enak, sukacita saya, Tuhan makasih, hanya saya membuatkan kopi, ngorok dan loh ini kopi ini untuk apa? Ya sudah, tak taruh sini nanti dicari sama dia. Ya, itu satu kesaksian bahwa hidup di dalam dunia itu banyak masalah. Hanya saya tanya Tuhan, kenapa terjadi? Tuhan tunjukin, Wina juga, kamu tahu, roh-roh seperti itu, dia itu datang pada saat keadaan kamu kosong, bangun tidur, dan juga kamu marah-marah, hambar hidupmu, kacau, lihat video porno, nah itu sudah, hati-hati. Dia bisa masuk, sudah. Dia bisa panggil-panggil kita, benar. Makanya saudara hati-hati, karena hal itu tidak baik. Amin. Kita harus lewati ya. Tuhan punya kuasa atas hidup kita. Jangan takut, Allah berkuasa. Berarti saya ditunjuk tadi, diberitahu bahwa roh itu selalu ada di mana-mana. Duh, Bu, gitu percuma dikit pengurapan. Itu Tuhan tunjukin. Bukan Tuhan membuat iblis masuk. Iblis diizinkan masuk. Supaya kita tahu bahwa pada tengah malam itu iblis juga bertindak, saudara. Saat kamu bangun itu, saat kamu lihat video, saat kamu apa, dia mengintai kita 24 jam, saudara. Hati-hati, ya, berjuang. Amin. Kita punya Tuhan. Itulah kesaksian saya.